Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan halo Bung Renata dan teman-temanku. Saya ingin memperkenalkan nama diri saya. Saya Azara Aulenanda dari 10-7. Saya ingin menjelaskan prolog sosiologi kasus kenapa menolak tambang di Raja Ampat. Penolakan terhadap tambang di Raja Ampat, khususnya dari perspektif sosiologi kasus, dapat dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara masyarakat, lingkungan, dan struktur kekuasaan lokal. Berikut adalah beberapa alasan utama penolakan tambang dari sudut pandangan sosiologi. Step 1. Perlindungan terhadap kearifan lokal dan identitas sosial masyarakat ada di Raja Ampat memiliki kearifan lokal dan identitas budaya yang sangat erat dengan alam. Dalam sosiologi kasus, masyarakat dipandang memiliki sistem nilai sendiri membentuk cara hidup mereka. Tambang dianggap mengancam tantangan sosial dan budaya lokal karena bisa merusak hubungan spiritual masyarakat, alam, laut, hutan, gunung, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke step 2, tergantung terhadap alam. Raja Ampat dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan sangat bagus dan sangat cantik. Masyarakat lokal hidup dari hasil laut, ekowisata dalam kerangka sosiologi lingkungan. Bagi dari sosiologi kasus, eksploitasi tambang dipandang sebagai ancaman langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat. Kita udah masuk step 3 nih, ketimpangan kekuasaan dan kepentingan eksternal. Penolakan juga jadi karena adanya dominasi teman-teman kepentingan luar, perusahaan elit politik yang termasuk tanpa melibatkan masyarakat lokal secara adil dalam sosiologi konflik. Ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan dan kontrol sumber daya. Kita udah masuk step 4 nih teman-teman. Mau tahu kan? Step 4, trauma sosial akibat proyek ekstraktif sebelumnya. Pengalaman masyarakat Indonesia terhadap dampak buruk tambang di wilayah lain, kerusakan lingkungan konflik, pemindahan paksa, menciptakan kesadaran kolektif untuk menolak proyek serupa. Sosiologi kasus pemandangan masyarakat belajar dari pengalaman sosial dan membentukkan sikap berdasarkan sejarah kolektif tersebut. Mau tahu kan yang kelima apa teman-teman? 5. Gerakan sosial dan perlawanan sipil. Penolakan tambang seringkali dimotori oleh sosial lokal, termasuk tokoh adat, LSM, dan aktivis lingkungan. Ini mencerminkan proses mobilisasi sosial dalam menghadapi kekuatan eksternal yang menjadi objek kajian penting dalam sosiologi kasus. Kesimpulan dari Raja Ampat, kesimpulannya, dalam perspektif sosiologi kasus, penolakan tambang di Raja Ampat bukan sekedar isu ekonomi atau lingkungan, melainkan bagian dari dinamika sosial yang kompleks, masyarakat, identitas budaya, relasi yang kuasa, sistem nilai lokal, dan berkelanjutan hidup masyarakat. Kita masuk analisis sosiologi kasus menolak tambang Raja Ampat. Pengen tahu kan teman-teman? Dengarkan ya. Berikut adalah analisis sosiologi terhadap kasus penolakan tambang di Raja Ampat dengan mengacu pada pendekatan dan teori dalam sosiologi. Analisis sosiologi kasus penolakan tambang di Raja Ampat itu step 1-nya pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang mendukung untuk mencapai keseimbangan. Pertama, analisis keberadaan tambang dianggap mengganggu keseimbangan sistem sosial di Raja Ampat. Masyarakat lokal memiliki fungsi-fungsi sosial yang berbasis pada lingkungan alami. Nelayan juga punya peristiwa berbasis budaya dan alam, teman-teman. Ketiga, kehadiran tambang menyebabkan difungsi
sosial, kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencarian dan rusaknya struktur sosial. Karena kita kalau misalnya Raja 4 dibangun tambang itu, nelayan juga tidak bisa mencari ikan-ikan. 2. Pendekatan konflik. Teori ini berfokus pada ketimpangan dan perbuatan sumber daya antara kelompok memiliki kekuasaan dan yang tidak. Analisisnya yang pertama, penolakan tambang merupakan bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap perusahaan tambang. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Makanya sebelum mengambil keputusan, kita harus benar-benar berpikir kritis. Ketiga, terjadinya konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi versus negara, perusahaan, keberlangsungan hidup masyarakat adat. Ketiga, teori tergantungan terhadap lingkungan digunakan dalam sosiologi lingkungan. Teori ini menunjukkan bahwa masyarakat tertentu sangat tergantung pada ekosistem. Pertama itu, analisis masyarakat Raja 4 sangat bergantung pada laut dan ekosistem hutan, baik untuk pangan, budaya, maupun ekonomi. Yang tadi saya bilang, tambang mengancam keberlanjutan lingkungannya menjadi dasar eksistensi sosial dan ekonomi masyarakat. Penolakan munculnya sebagai reaksi terhadap ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Teori keempat, teori identitas sosial dan budaya. Teori ini menyatakan bahwa identitas kelompok terbentuk dan terkiat kuat oleh nilai, simbol, dan tempat ruang hidup. Tanah dan laut di Raja 4 bukan hanya sumber ekonomi, teman-teman, tapi juga bagi dari identitas kultural dan spiritual masyarakat adat. Tambang dianggap sebagai bentuk perampasan identitas yang didegradasi terhadap nilai budaya lokal. Penolakan tambang adalah cara masyarakat mempertahankan eksistensi budaya dan martabat kolektif. Kelima, mobilisasi gerakan sosial. Mengacu pada sosiologi gerakan sosial, penolakan tambang dapat dibaca sebagai bentuk kolektif masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Analisis yang pertama, munculnya aliansi masyarakat adat (LMS) dan tokoh agama merupakan bentuk mobilisasi sosial horizontal. Teknologi, informasi, dan jaringan global yang memperkuat posisi masyarakat dalam menyuarakan ketentuan. Aksi-aksi yang menunjukkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan. Kesimpulannya, kita harus penolakan tambang di Raja 4 merupakan refleksi dari relasi sosial, ketimpangan kekuasaan dan pertarungan nilai-nilai antara modal, pembangunan ekonomi, ekspoliatif, dan keberkelanjutan berbasis masyarakat lokal. Sekian, terima kasih teman-teman. Kalau memang ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf, karena semua manusia itu tidak sempurna. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.